Shalom, teman-teman yang dikasihi di dalam Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Ada sukacita? Puji Tuhan. Senang sekali kalau hari ini saya boleh hadir bersama dengan teman-teman di Medan pada hari ini ya. Dan ini satu sukacita yang luar biasa karena kita bisa bertemu walaupun lewat media online seperti saat ini. Baik, teman-teman, saya berharap teman-teman semua ada di dalam keadaan baik dan juga sehat ya semuanya. Sebelum saya melanjutkan, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri dulu. Katanya kalau tak kenal maka tak sayang, gitu kan ya. Nah, baik, saya mau memperkenalkan diri dulu teman-teman. Halo, nama saya Cecilia Wahyu Rejeki. Saya biasa dipanggil Wahyuni dan saya tinggal di Bandung, Jawa Barat. Apakah ada teman-teman yang pernah datang ke Kota Bandung? Ya, benar teman-teman. Kota Bandung itu terkenal dengan kulinernya ya. Salah satunya batagor atau siomay. Nah, dan pekerjaan saya adalah sebagai guru les privat bagi anak-anak remaja SMP dan SMA dalam mata pelajaran matematik, fisika, dan kimia. Itu saja perkenalan dari saya hari ini. Dan saya mau melanjutkan dengan sebuah cerita, teman-teman. Ya. Nah, saya mau menceritakan satu kisah, teman-teman. Ada seorang pengemis, ya, pengemis yang merasa dirinya sangat miskin, dia merasa dirinya tidak punya apa-apa, dia merasa hidupnya sangat kesusahan atau sangat-sangat sulit. Yang dia lakukan setiap hari adalah dia mengemis dari satu rumah ke rumah yang lainnya. Yang dia punya di dalam hidupnya adalah sebuah mangkok yang dia pegang. Teman-teman bisa lihat ya. Dan mangkok itu dia gunakan bukan hanya untuk mengemis, teman-teman. Mangkok itu juga dia gunakan untuk makan, untuk dia minum. Dan mangkok itu juga bisa dia gunakan untuk kalau dia mandi sebagai pengganti gayung, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini, si pengemis ini merasa dirinya tidak punya apa-apa, merasa dirinya perlu dikasihani, merasa dirinya perlu dibantu. Karena keadaannya seperti inilah, dia selalu atau dia menjadi satu orang yang punya karakter malu. Dia tidak bisa apa-apa. Suatu ketika teman-teman, si pengemis ini mendatangi sebuah kios. Dan di dalam kios itu ada seorang bapak penunggu kios. Nah, ketika si pengemis ini menghampiri bapak tersebut dengan membawa mangkuknya itu, dia cuma bilang seperti ini kepada penjaga kios tersebut. Bapak, kasihanilah aku. Hari ini aku belum makan. Nah, dengan dia menyodorkan mangkoknya. Artinya, dia mengemis meminta sesuatu. Dan ketika si bapak penunggu kios ini melihat mangkuk yang dibawa oleh si pengemis ini, bapak ini jadi merasa aneh. Lalu bapak ini bilang, "Nak, coba angkat mangkukmu." Si pengemis ini mengangkat mangkoknya. Dan si bapak itu memegang mangkok itu dan terkejut. Kenapa teman-teman bapak ini terkejut? Ternyata teman-teman, ya, mangkok yang dibawa oleh si pengemis ini bukan sekedar mangkok berwarna kuning biasa. Ternyata ketika si bapak itu menggosok-gosok mangkoknya, bagian kotornya dihilangkan, ternyata mangkoknya itu adalah sebuah emas, teman-teman, mangkok yang terbuat dari emas. Lalu si bapak ini tertawa terbahak-bahak dan dia bilang, "Nak, engkau lebih kaya dan lebih punya daripada aku. Lihat mangkuk yang kau bawa ini adalah mangkuk yang terbuat dari emas. Ini adalah sebuah mangkuk yang sangat-sangat bernilai dan berharga." Teman-teman, seringkali kita sebagai manusia sama seperti pengemis ini, teman-teman. Kita merasa diri kita kecil, tidak ada apa-apanya. Kita merasa melihat orang lain kok hidupnya lebih enak. Kita merasa hidup kita ini sengsara, hidup kita ini berkekurangan.
Ketika kita melihat orang lain yang mungkin hidupnya lebih baik dari kita merasa iri. Dan kadang kita mungkin secara tidak sadar kita bersungut-sungut kepada Tuhan dengan hidup yang kita miliki. Sebetulnya, teman-teman, kalau kita lihat, Tuhan itu menciptakan kita sempurna. Betul ya? Setuju, teman-teman? Setuju. Karena kita diciptakan sempurna, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah sendiri. Bahkan bukan cuma itu, teman-teman. Allah pun ketika menciptakan kita diciptakan dengan keadaan lengkap, teman-teman. Coba teman-teman lihat. Di sini teman-teman punya mata, punya telinga, punya hidung. Betul ya, teman-teman? Itu lengkap, teman-teman. Dan selain itu, teman-teman, bukan cuma kita diciptakan sempurna, bukan kita cuma diciptakan dengan gambaran rupa Allah. Allah sendiri pun sudah merancangkan rencana yang baik di dalam kehidupan kita. Rencana seperti apa, teman-teman? Yang pastinya, teman-teman, kalau saya bertanya di sini, apakah kita mau hidup bahagia? Pasti kita semua mau hidup bahagia. Apakah kita mau sukses dalam hidup kita? Pasti semua mau dan menjawab, ya, saya mau sukses. Nah, kita lihat, teman-teman. Di dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-11, dikatakan seperti ini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Inilah yang direncanakan oleh Allah sendiri kepada kita, teman-teman. Rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan penuh harapan. Jika saat ini teman-teman mungkin sudah merasa, ya hidupku sudah tidak berguna lagi, hidupku sudah tidak ada harapan. Teman-teman ingat ayat ini, bahwa Allah menciptakan kita, Allah merancangkan di dalam diri kita suatu rancangan yang penuh harapan, rancangan untuk masa depan di mana kita boleh merasakan kebahagiaan bersama dengan Allah. Inilah yang ditawarkan Allah kepada kita dan yang disediakan oleh Allah kepada kita. Dan seharusnya kita bersyukur untuk rancangan Allah di dalam diri kita. Saya lanjutkan, teman-teman. Kita hidup, masing-masing kita diberikan talenta. Tadi kita diciptakan sempurna dan kita diberikan atau kita dititipkan talenta oleh Allah sendiri. Apa itu talenta? Talenta itulah kemampuan spesial yang membuat seseorang mampu melakukan sesuatu dengan baik. Melakukan sesuatu dengan baik, teman-teman. Ini yang namanya talenta, ya. Contohnya apa? Talenta ini bermacam-macam, teman-teman. Bisa talenta yang secara fisik ataupun non fisik, teman-teman. Secara fisik talenta kita punya diberikan tenaga, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, gitu kan ya. Secara fisik mungkin kita bisa bekerja, punya kemampuan untuk bekerja. Kita punya kemampuan untuk berolahraga, gitu kan ya. Kita punya kemampuan untuk bermain musik. Itu secara fisik, teman-teman. Tapi ada juga talenta secara rohani. Mungkin ada seseorang yang diberikan talenta itu untuk berdoa, untuk mendoakan orang-orang yang sakit. Atau mungkin talenta kita, saya bisa ngelawak. Saya bisa bikin teman-teman saya tertawa. Itu pun satu talenta, teman-teman, yang Tuhan berikan kepada kita. Karena melalui lawakan kita atau guyonan kita, teman-teman kita yang mendengarnya bisa tertawa dan melupakan kesedihannya mungkin untuk sementara, tapi akan merasa bahagia juga. Ketika talenta ini kita gunakan, kita harus gunakan dengan baik. Teman-teman, talenta yang kita punya, talenta ini juga
bukan untuk kesombongan kita sendiri, teman-teman. Kita lakukan, kita kerjakan talenta ini semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan sendirilah yang sudah menitipkannya kepada diri kita masing-masing. Seperti kalau teman-teman kita lihat di dalam Markus 6, ya, Injil Markus 6 ayat 34 sampai 38. Saya bacakan buat teman-teman semua. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar sini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, kalau teman-teman mendengar perikop ini, pasti langsung yang dibayangkan oleh teman-teman ini adalah mujizat ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, menggandakan 5 roti dan 2 ikan. Sehingga hasilnya tersisa banyak sekali, teman-teman. Di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-6 ini, kita melihat di sini ayat yang ke-38. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Kejadian ini terjadi ketika Yesus setelah selesai mengajar banyak orang yang mengikuti dia, hari sudah larut malam. Dan murid-murid Yesus mengatakan kepada Yesus, "Suruh mereka pulang supaya mereka bisa membeli makanan di desa dan di kampung-kampung di sekitar sini. Karena kita nggak bawa makanan untuk segini banyak orang." Tetapi kata Yesus, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Kalau kita lihat ya dalam perikop ini, teman-teman. Ketika Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu?" Coba periksa, ada 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan ini dibawa oleh seorang anak kepada Yesus. Ini yang dia bawa di dalam perjalanan dan dia berikan kepada Yesus. Lalu apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus memberkati dan Yesus mengadakan mujizat lewat 5 roti 2 ikan ini, sehingga orang-orang yang mengikuti Yesus dan mendengarkan Yesus di situ yang jumlahnya 5.000, boleh semua mereka makan dengan kenyang. Apa yang bisa kita ambil dari perikop ini, teman-teman? Ya, tadi ketika si anak itu membawa 5 roti dan 2 ikan, artinya si anak ini memiliki 5 roti 2 ikan sebagai talenta yang dia miliki. Dia berikan semuanya itu kepada Tuhan Yesus. Talenta ini dia berikan dan Yesus memberkati. Dan lalu terjadilah mujizat, teman-teman. Banyak orang yang merasa diberkati lewat apa yang dibawa oleh si anak ini. Sama seperti kita juga, Tuhan Yesus mengharapkan lewat talenta yang kita miliki, kita juga bisa memberkati orang-orang di sekitar kita. Terlebih lagi, kita bisa memuliakan nama Tuhan kita. Kalau kita lihat di sini, teman-teman, mungkin ingat tentang cerita perumpamaan talenta. Ada yang diberikan 1 talenta, 5 talenta, 10 talenta, teman-teman. Ya, 1 talenta itu artinya apa di dalam Perjanjian Baru?
Satu talenta itu adalah sama dengan 6.000 dinar, teman-teman. Ya. Satu dinar itu adalah upah pekerja harian dalam satu hari. Jadi bayangkan teman-teman, satu talenta 6.000 dinar. Artinya satu talenta adalah upah 6.000 harian seorang pekerja pada zaman Yesus. 6.000 hari, teman-teman, itu berapa tahun? Bukan cuma 1 tahun, teman-teman. Ketika kita bekerja, kita mendapatkan hasil, teman-teman. Kita mendapatkan mungkin yang namanya imbalan. Imbalannya ini 6.000 hari kerja. Wow, luar biasa, teman-teman. Ini sesuatu yang besar, bukan hal yang kecil. Dan inilah yang Tuhan titipkan kepada kita. Sesuatu yang besar, walaupun kita cuma punya 1 talenta. Walaupun mungkin talenta saya hanya bisa menulis. Tetapi biarlah talenta menulis itu kita bisa kembangkan untuk menulis hal-hal yang baik, sehingga orang yang membaca tulisan kita juga merasa diberkati. Mungkin talenta kita sekarang saya hanya bisa menghibur teman-teman. Tidak apa-apa, teman-teman. Hiburlah teman-teman kita dengan jokes-jokes atau gurauan yang bermanfaat. Betul, teman-teman? Bukan jokes-jokes dengan kata-kata yang kotor. Ketika saya cuma bisa berbicara saja, teman-teman, berbicaralah hal-hal yang baik. Saya sejak kecil senang sekali kalau main menjadi guru dan murid. Nah, ketika saya SMP dan SMA, saya coba belajar dengan cara saya pura-pura menjadi seorang guru, teman-teman. Ketika pura-pura saya menjadi seorang guru, saya membacakan pelajarannya, lalu saya tanyakan lagi, lalu saya jawab lagi sendiri, itu ya teman-teman. Dan di situ teman-teman, ternyata saya baru menyadari setelah lulus kuliah, saya punya talenta mengajar. Dan banyak teman-teman saya yang ketika kuliah juga meminta untuk diajar atau meminta untuk bantuan diajarkan hal-hal yang tidak mereka pahami. Dan sampai saat ini teman-teman, saya menggunakan talenta mengajar ini untuk saya membantu teman-teman yang lain dalam kesulitan belajar matematik dan fisika. Dan ketika mereka bisa dalam pelajaran matematik dan fisika, mereka bergembira dengan hasil yang mereka dapatkan, itu pun membuat saya gembira. Dan mereka bilang, terima kasih Tuhan, ulangannya bagus. Teman-teman, dari talenta yang kita miliki, bukan cuma untuk kita dan bukan cuma untuk diri kita sendiri saja. Tapi kita juga bisa membagikannya kepada orang lain sehingga orang lain juga bisa merasakan kasih Tuhan, merasakan mujizat Tuhan, apa yang Tuhan lakukan lewat kita bagikan kepada mereka. Inilah yang namanya kita memuliakan Tuhan. Ketika mungkin kita hanya punya sepasang tangan, kita punya tenaga dan sepasang tangan inilah kita bantu, kita gunakan untuk membantu orang lain. Mungkin membantu membawakan sesuatu, mungkin membantu memindahkan sesuatu. Mungkin aja ketika orang itu mau memindahkan sesuatu, dia berdoa, Tuhan barang ini berat sekali, saya tidak bisa memindahkannya. Saya perlu orang yang membantu saya. Lalu saat itu teman-teman ada di situ dan teman-teman membantu. Teman-teman Tuhan mengirimkan teman-teman kepada orang ini untuk membantunya memindahkan barang-barang yang berat. Dan orang itu di dalam hati akan bersyukur, terima kasih Tuhan, Engkau telah membantu aku lewat orang-orang yang bisa memindahkan barang. Mereka merasakan kasih Tuhan, mereka merasakan doanya terjawab lewat apa yang teman-teman lakukan, yang teman-teman bantu kepada orang tersebut. Ini teman-teman, kita memuliakan Tuhan. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan dengan talenta kita, teman-teman? Ya, yang pertama teman-teman temukan
talenta atau potensi apa yang teman-teman miliki saat ini. Sama seperti si pengemis tadi, dia tidak tahu bahwa mangkoknya itu adalah berharga, mangkoknya itu bernilai. Dan saat ini talenta teman-teman ini sangat bernilai dan berharga. Saya berikan waktu teman-teman 5 detik untuk berpikir, apa talenta saya, apa bakat saya, apa potensi yang saya miliki. Cukup waktunya. Sudah mulai terfikirkan teman-teman apa talenta dan potensi saya. Lalu setelah saya tahu talenta dan potensi saya, apa yang harus saya lakukan? Yang harus teman-teman dan saya lakukan ketika saya tahu saya memiliki talenta yang dititipkan Tuhan kepada saya. Apa yang harus saya lakukan? Saya mau menggunakan talenta saya bukan dengan kekuatan saya, tetapi saya mau mengembangkan talenta saya dan menggunakan talenta saya dengan saya persembahkan talenta dan potensi saya kepada Tuhan untuk Tuhan sendiri yang memberkati dan memampukan saya melakukannya dengan baik. Sehingga teman-teman nanti bisa melihat mujizat Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan teman-teman ketika teman-teman mempersembahkan itu kepada Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Lalu yang berikutnya teman-teman, ketika kita diberikan talenta, ketika kita mau mengerjakan talenta itu, maka kita harus kerjakan dengan penuh tanggung jawab teman-teman. Karena kenapa teman-teman? Ya ini, talenta ini tidak dapat kita gunakan dengan seenak kita sendiri. Tetapi nanti Tuhan akan bertanya apa yang sudah kamu lakukan, apa yang sudah kamu kerjakan dengan talentamu. Dan ketika kita sudah mengembangkan talenta kita, ingat waktu itu Tuhan mengatakan, baik, hai hambaku yang setia, masuklah di dalam kebahagiaan bersama dengan Bapa di sorga. Itu teman-teman. Ketika kita mengembangkan talenta kita dan kita menggunakan talenta kita dengan sebaik-baiknya, dengan tanggung jawab di dalam diri kita dan kita lakukan dengan setia, ada upah yang menanti kita, teman-teman. Ya. Nah, teman-teman, ketika kita melakukan dengan baik, kita juga ingat bahwa kita juga mempunyai tugas sebagai terang dan garam dunia. Dan biarlah ketika kita melakukan perbuatan kita yang baik, terang kita pun bisa bercahaya. Seperti yang dikatakan di dalam Injil Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Inilah yang dikehendaki oleh Yesus sendiri di dalam diri kita semua sebagai anak-anaknya. Biarlah setiap perbuatan baik kita, orang lain boleh melihat dan boleh memuliakan Bapa yang di sorga. Mari teman-teman, saat ini saya mau mengajak teman-teman, kita sama-sama mau mempersembahkan talenta yang kita miliki untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah banyak orang juga boleh mengalami Tuhan lewat talenta yang kita lakukan, yang kita kerjakan dengan baik. Mari kita tundukkan kepala. Dan saya mau mengajak teman-teman untuk berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih buat renungan hari ini yang telah mengingatkan kami bahwa di dalam diri kami Engkau telah titipkan satu potensi, satu talenta, satu kemampuan di dalam diri kami. Ampuni kami ya Bapa, jika di dalam hidup kami selama ini kami selalu merasa kami tidak memiliki apa-apa. Di dalam hidup kami merasa kami tidak punya apa-apa dan mungkin kami putus asa akan hidup kami. Kami mohon ampun di hadapan-Mu. Dan biarlah hari ini kami boleh kembali mengingat
bahwa Engkau yang telah menciptakan kami dengan sempurna, Engkau mempunyai rancangan yang luar biasa atas diri kami, dan Engkau memperlengkapi kami pula dengan talenta-talenta yang berbeda, agar kami masing-masing dengan talenta-talenta berbeda ini boleh bekerja sama dengan orang lain, untuk kami juga boleh mengembangkan talenta kami, dan kami juga boleh membagikan berkat yang telah kami terima daripada Engkau kepada orang-orang di sekitar kami. Dan kami pun bersama-sama dengan mereka boleh merasakan bahagia, kesuksesan bersama dengan Engkau, karena Engkau yang membimbing kami, yang memberkati kami di dalam kami melakukan tugas kami sehari-hari dengan talenta yang Engkau berikan. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami pun boleh mengembangkan talenta kami, dan agar kami juga boleh selalu melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kami juga boleh melakukannya dengan bertanggung jawab dan setia. Sehingga kami boleh mempersembahkan yang baik untuk Engkau, dan kami juga boleh menjadi anak-anak-Mu yang seturut dengan kehendak-Mu. Biar kiranya kasih-Mu selalu ada pada diri kami, dan kami mau serahkan diri kami semua ke dalam tangan-Mu. Bekerjalah di dalam diri kami ya Tuhan, dan pakai kami. Jadikan kami garam dan terang. Dan biarlah terang-Mu yang ada di dalam diri kami boleh terus bercahaya. Dan kami boleh membawa banyak orang untuk boleh mengalami Engkau, dan juga boleh bertemu dengan Engkau, mengalami kasih Engkau seperti kasih anugerah yang telah kami dapatkan dari Engkau sendiri. Kami mau berdoa bagi teman-teman kami yang ada di tempat ini, Tuhan. Pakai mereka di masa muda mereka, agar mereka pun boleh menjadi kebanggaan keluarganya, kebanggaan-Mu, dan juga mereka boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Terima kasih buat kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajar kami untuk memakai kehidupan kami dengan sebaik-baiknya. Sampai Engkau panggil kami kembali. Terima kasih ya Bapa buat hari ini, buat kesehatan, buat semuanya. Dan doa yang jauh dari sempurna ini, kami mau haturkan melalui perantaran Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dahulu, kini, dan sampai sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.